Mongolia itu sering dijual ke dunia sebagai negeri stepa luas, langit biru, kuda berlari bebas, dan hidup nomaden yang katanya damai dan menyatu dengan alam. Gambarnya cakep, estetik, cocok buat wallpaper. Tapi, realitasnya Mongolia modern punya sisi gelap yang berat, rumit, dan sering diabaikan. Terutama kalau kita geser kameranya ke satu titik penting, Ulaanbaatar. Kota ini bukan cuma ibu kota, tapi juga pusat dari hampir semua masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan Mongolia hari ini. Ulaanbaatar adalah contoh klasik kota yang tumbuh terlalu cepat, terlalu padat, tapi infrastrukturnya ketinggalan jauh. Migrasi besar-besaran dari pedesaan ke kota terjadi karena hidup nomaden makin sulit. Cuaca ekstrim, perubahan iklim, dan ekonomi tradisional yang makin tidak menjanjikan bikin banyak keluarga meninggalkan stepa dan berharap hidup lebih baik di kota. Masalahnya, kota ini tidak siap menampung mereka. Akhirnya muncul kawasan yang disebut Ger District. Ini bukan kawasan elit, bukan juga perumahan layak. Isinya tenda-tenda tradisional dan bangunan seadanya, tanpa sistem pemanas modern, tanpa akses air bersih yang layak, dan minim sanitasi. Musim dingin di Mongolia itu brutal, suhu bisa jatuh jauh di bawah nol, dan satu-satunya cara bertahan hidup adalah membakar apapun yang bisa dibakar. Batu bara mentah, sampah, kayu bekas, bahkan ban. Asapnya tidak kemana-mana, terperangkap di lembah kota, membentuk kabut polusi tebal yang setiap tahun menjadikan Ulaanbaatar salah satu ibu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Ini bukan polusi lucu-lucuan, ini polusi yang secara langsung menghantang kesehatan masyarakat. Kasus penyakit pernafasan melonjak drastis, terutama pada anak-anak dan lansia. Resiko infeksi saluran pernafasan meningkat tajam dalam 1 dekade terakhir. Dan ini bukan karena orang-orangnya ceroboh, tapi karena mereka literally tidak punya pilihan lain, mau mati kedinginan atau pelan-pelan rusak paru-paru. Kemiskinan perkotaan di Mongolia itu juga bukan angka kecil yang bisa disepelekan. Banyak penduduk yang datang ke Ulaanbaatar tidak pernah benar-benar masuk ke sistem kota. Mereka tinggal di pinggiran, tidak punya rumah permanen, tidak punya akses air bersih langsung, dan bergantung pada sumber daya seadanya. Ketimpangan ini menciptakan jurang sosial yang jelas antara pusat kota dan pinggiran, antara mereka yang tersambung dengan ekonomi modern dan mereka yang tertinggal. Masalah ini kemudian merembet ke krisis kesehatan yang lebih besar. Mongolia memiliki angka kanker hati yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyebab utama kematian. Faktor penyebabnya kompleks: polusi, pola hidup, akses layanan kesehatan yang tidak merata, dan konsumsi alkohol yang tinggi, semuanya saling tumpang tindih. Alkoholisme bukan sekedar kebiasaan buruk, tapi sudah menjadi masalah sosial serius. Banyak keluarga hancur, anak-anak kehilangan figur orang tua yang stabil, dan lingkaran kemiskinan makin sulit diputus. Di Ulaanbaatar, fenomena anak jalanan bukan cerita langka. Banyak dari mereka berasal dari keluarga yang tidak utuh, orang tua yang bergulat dengan kecanduan alkohol, atau kondisi ekonomi yang benar-benar mentok. Anak-anak ini tumbuh di lingkungan keras tanpa perlindungan sosial yang memadai. Ini bukan cuma soal kemiskinan, tapi soal kegagalan sistem dalam melindungi generasi berikutnya. Masalah keamanan juga tidak bisa diabaikan. Ada laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat, termasuk kekerasan dalam proses hukum. Di sisi lain, budaya maskulinitas ekstrim yang masih kuat di beberapa lapisan masyarakat membuat kekerasan fisik sering dianggap wajar dalam kondisi tertentu. Ini menciptakan lingkungan sosial yang keras, di mana empati sering kalah oleh tekanan hidup dan norma lama yang belum berubah. Secara ekonomi, Mongolia sangat bergantung pada sektor tambang. Batu bara dan tembaga menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Ketergantungan ini membuat negara sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Saat harga naik, ekonomi ikut tersenyum. Saat harga turun, dampaknya langsung terasa ke masyarakat bawah. Ketergantungan berlebihan ini juga membuka pintu lebar untuk korupsi. Skandal pencurian batu bara yang mencuat beberapa tahun lalu jadi bukti bahwa masalah ini bukan gosip, tapi nyata dan sistemik. Kepercayaan publik ke pemerintah pun ikut terkikis. Semua ini menunjukkan satu pola besar. Mongolia sedang berada di tengah transisi cepat dari masyarakat nomaden tradisional ke negara perkotaan modern, tapi transisi itu terjadi tanpa kesiapan infrastruktur sosial yang cukup. Akibatnya, banyak orang tercecer di tengah jalan. Mereka tidak lagi punya hidup lama yang stabil, tapi juga belum mendapatkan hidup nyata yang layak. Lalu muncul pertanyaan lain yang sering beredar di internet. Kenapa ada banyak kebencian atau prasangka terhadap Mongolia dan bangsa Mongol?
Jawabannya tidak sesederhana orang-orang benci tanpa alasan. Akar utamanya ada di sejarah. Bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan membangun salah satu kekaisaran yang terbesar yang pernah ada. Ekspansi ini dilakukan lewat penaklukan militer yang brutal menurut banyak catatan sejarah. Kota-kota dihancurkan, populasi berkurang drastis dan trauma kolektif tertanam di banyak wilayah yang pernah ditaklukkan, dari Asia sampai Eropa Timur. Masalahnya, sejarah sering diceritakan satu arah. Di banyak negara, narasi tentang Mongol diwariskan sebagai kisah tentang penjahat sejarah, barbar, kejam, perusak peradaban. Narasi ini terus diulang dari generasi ke generasi tanpa konteks seimbang. Padahal di sisi lain, Kekaisaran Mongol juga berperan besar dalam membuka jalur perdagangan lintas buntanya, mempercepat pertukaran budaya, teknologi, dan ide. Tapi bagian ini sering tenggelam karena cerita kekerasan lebih mudah dijual. Kemudian ada masalah istilah rasis seperti Mongoloid. Istilah ini berasal dari antropologi lama yang sudah lama ditinggalkan secara ilmiah, tapi dampaknya masih terasa. Kata ini berubah menjadi ejekan, hinaan, dan simbol pelecehan rasial. Akibatnya, nama Mongol ikut terseret ke dalam konotasi negatif di banyak budaya, bahkan ketika konteksnya sudah jauh dari sejarah aslinya. Nasionalisme dan xenofobia juga ikut memperkeruh keadaan. Hubungan Mongolia dengan negara tetangga, terutama Cina, sangat kompleks. Secara ekonomi, Mongolia sangat bergantung pada Cina. Secara sejarah dan identitas ada tegak tangan panjang. Narasi anti tetangga bisa muncul dari dua arah, dan media dan opini publik sering memperkuat stereotip yang sudah ada. Ini menciptakan lingkaran prasangka yang sulit diputus. Ditambah lagi dengan ketidaksetaraan global, Mongolia adalah negara dengan populasi kecil, ekonomi yang sangat bergantung pada sumber daya alam, dan posisi geopolitik yang rumit. Kombinasi ini membuatnya mudah disalahpahami, diremehkan atau distereotipkan dari luar. Sama seperti banyak negara lain, imagi negatif sering lebih keras terdengar daripada realitas yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Jadi kalau ditarik benang merahnya, sisi gelap Mongolia dan prasangka terhadap bangsa Mongol bukanlah hasil dari satu faktor tunggal. Ini adalah hasil dari sejarah panjang, transisi sosial yang berat, narasi global yang timpang, dan kegagalan sistem modern dalam melindungi semua warganya secara adil. Mongolia bukan negara gelap karena budayanya, bukan karena orang-orangnya, dan jelas bukan karena sejarahnya saja. Masalahnya ada pada transisi yang terlalu cepat, ketergantungan ekonomi yang berbahaya, dan dunia yang terlalu malas melihat konteks. Mudah menghakimi dari jauh lebih sulit memahami kerumitannya. Dan kalau kita cuma berhenti di stereotip, kita bukan lagi belajar sejarah atau realitas sosial. Kita cuma mengulang prasangka lama dengan kemasan baru. Ada satu hal lagi yang sering luput dibahas kalau ngomongin Mongolia hari ini, yaitu soal generasi mudanya. Anak muda di Ulaanbaatar tumbuh di tengah dua dunia yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, mereka hidup di era internet, media sosial, dan mimpi global. Di sisi lain, realitas sehari-hari mereka masih dibatasi oleh polusi, mahalnya biaya hidup, dan lapangan kerja yang sempit. Banyak dari mereka terjebak di kondisi yang bikin susah naik kelas sosial, meskipun pendidikannya lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Tekanan ini juga berdampak ke kesehatan mental. Isu depresi, stres berkepanjangan, dan rasa putus asa perlahan muncul ke permukaan, tapi masih sering dianggap tabu. Sistem pendukungnya belum kuat, dan banyak anak muda dipaksa bertahan sendiri di kota yang keras. Ini penting dibahas, karena masa depan Mongolia bukan cuma soal tambang dan angka ekonomi, tapi soal apakah generasi mudanya bisa bertahan tanpa kehilangan harapan. Tambahan ini nunjukin bahwa sisi gelap Mongolia bukan cuma soal masa lalu atau lingkungan, tapi juga soal masa depan yang sedang dipertaruhkan.